Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Ini saya ingin menunjukkan cara membuat starter kompos atau biang kompos. Dan pada intinya ini kompos ini adalah 8 kali lipat dari kompos biasa. Ini ya. Kompos ini kekuatannya 8 kali lipat dari kompos biasa. 8 kali lipat kompos biasa atau sampai 12 kali lipat. Teksturnya seperti ini. Nah, jadi kalau kompos biasa kita aplikasikan ke tanaman, misal 1 genggam segini, saudaraku. Tapi kalau menggunakan ini cukup 1 sendok makan atau 1 sendok teh ini segini. Nah, pupuk ini saudaraku cocoknya ketika musim hujan. Ini sangat cocok karena pemberiannya cuma sedikit gitu ya. Kalau musim kemarau ya cocok-cocok saja, akan tetapi kita kalau memberikan kompos sedikit itu kurang puas ya. Ini saya skip dulu saudaraku, saya berhentikan dulu azan asar ini. Oke, sebentar ya. Oke saudaraku, sudah selesai azannya. Ini saya lanjutkan sebentar ya. Ini cocoknya ini untuk ketika sebelum tanam dan setelah tanam. Kalau ini insya Allah ya, kalau musim hujan pakai terus mantap. Kalau musim hujan, kalau musim kemarau kita pakai ini kan pemberiannya sedikit, kurang mantap gitu loh, maksudnya kurang enak gitu loh. Biasanya kita pakai segini ya, ini kita cuma pakai 1 sendok, kan kurang gimana gitu rasanya ya. Dan ini juga saudaraku bisa dikembangkan lagi, maksudnya dikembangkan lagi seperti di video sebelum saya itu ya. Kalau mau memperbanyak ini, ambil aja 1 sendok ya. Ambil 1 sendok, kemudian dimasukkan ke air leri atau air biasa, kasih gula, dah gitu aja sudah bisa. Apalagi dikasih kentang ya, atau air cucian beras, pokoknya yang berbahan karbohidrat itu diaduk-aduk, kemudian dikocorkan ke kompos yang mau kita komposkan gitu ya, seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan bahannya dan cara pembuatannya seperti apa, saya tunjukkan. Ini bahannya, bahan dasar inti ya, saya katakan intinya ini adalah guano saudaraku. Jadi bahan dasarnya adalah guano, kuhi guano ya. Ini adanya di gua-gua. Kuhi guano inilah yang membuat bahan kompos itu menjadi berkali lipat ini. Tapi sekarang saya tunjukkan cara buatnya saudaraku ya. Dan buatnya seperti ini saudaraku. Ini kalau fermentasinya kurang pas saudaraku, kurang pas fermentasinya itu biasanya bisa menyebabkan daun itu gosong, karena memang pemberiannya kebanyakan itu bisa ya. Jadi memang pemberiannya itu cuma sedikit, dan ini lebih ke pembenah tanah ya, lebih ke pembenah tanah juga. Siapkan sekarang cara membuatnya gini. Siapkan kuhi guano, kemudian telur ayam kampung, lalu H2O2 50%. Selanjutnya arang halus saudaraku, arang halus ya. Dah, sama air. Dah itu ya. Kuhi guano, arang halus, lalu H2O2 50%, kemudian telur ya. Dah itu. Satunya dekomposer, terserah bebas dekomposernya mau pakai apa, pakai E4
bisa pakai M11, bisa pakai rotan, bisa pakai apa lagi ya, pokoknya dekomposer deh, pakai ABL juga bisa ya. ABL dari saya, istimewa dia. Udah ya. Nah, ini ember ya, ini ember. Misalkan ini saya ilustrasikan saudara cara buatnya. Ini ember. Ambil kohi guano tadi 8 bagian saudaraku. 8 bagian, usahakan kohi guano itu 8 bagian itu sampai di sini saja. Sampai di sini. Jangan sampai di sini ya. Cukup sampai di sini saja. Itu 8 bagian kohi guano ketika dimasukkan itu sampai di sini saja. Cukup. Ya, di sinilah. Ini kan setengah ya, di sininya saja ya. 8 bagian kohi guano dimasukkan ya. Lalu masukkan kuning telur ya. Kuning telur itu satu saja, 1 atau 3 butir saja ya. Kemudian air ya. Air itu 10 bagian tadi, 10 bagian guano tadi ya. Jadi untuk mengetahui telurnya berapa, ini pakai ukuran air. Jika airnya 10 liter maka kasih 3 butir telur ya. 3 butir atau 3 biji ya. Kuningnya saja yang diambil. 1 boleh, 3 boleh, terserah, bebas. Jangan ambil berapa. 10 ketika 10 ini bandingan 10 liter ya. 10 bagian atau 10 liter itu. Lalu diaduk saudaraku. Diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, 8 bagian kohi guano masuk, kuning telur masuk, 10 bagian air masuk, itu diaduk-aduk. Kasih H2O2 ya. Kasih H2O2 jika airnya 10 bagian itu mencapai 10 liter, saudaraku ya. 10 bagian itu mencapai 10 liter, maka gunakan H2O2 sekitar 60 mili sampai 70 mili. 60 mili sampai 70 mili, saudaraku ya. Masukkan, diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, ini ditutup biasa, nggak usah rapat-rapat, pokoknya ditutup aja lah, terserah, ditutup. Nah, ditutup, nggak usah rapat-rapat. Setiap 6 jam atau 12 jam diaduk. Ini diamkan selama 3 hari ya. Selama 3 hari didiamkan. Ini naik saudaraku. Setiap nanti insya Allah kalau nggak salah 6 jam 12 jam itu naik terus. Naik gini ya. Cuma di sini kan kohinya kan. Nah, ini akan naik gini. Kita aduk, dia akan turun lagi. Nanti naik lagi. Kita aduk, turun lagi. Naik lagi gitu. Biarkan selama 3 hari. Setelah 3 hari masukkan 1 bagian arang halus. 1 bagian arang halus ya. 1 bagian dimasukkan, diaduk-aduk dulu. Aduk-aduk dulu saudaraku. Aduk-aduk. Biarkan terus aduk-aduk. Nah, setelah diaduk-aduk sampai tercampur ya. Arang halus itu tercampur. Lalu masukkan dekomposer tadi, terserah mau EM4, MA11, M21, Bio7, rotan, terserah, ABL, terserah jenengan mau pakai dekomposer apa, masukkan di situ. Setiap 10 liter kasih aja sekitaran 200 mili atau 100 mili gitulah ya. Di sini dekomposernya itu masukkan sekitaran segitulah, kira-kira saja. Lalu, nah ini poinnya di sini. Ketika arang itu masuk sudah dicampur, jangan langsung dibarengkan sama ininya saudaraku ya. Biarkan arang dulu masuk, kan diaduk-aduk ya. Setelah tercampur, baru dekomposernya itu dimasukkan. Setelah itu saudaraku, ini didiamkan, ditutup. Jangan sampai ada yang masuk. Nah, maksudnya kayak lalat atau apa, jangan sampai bisa masuk ya. Ya, tapi tidak terlalu rapat lah. Biasa aja itu, biasa. Nah, ini didiamkan selama 1 minggu. Nanti
di atas permukaan ya. Di atas permukaan ini ada kayak kain halus yang warnanya hitam. Kain halus warnanya hitam nanti di atasnya sini. Nah itu kayak apa ya, kapas tisu. Pokoknya ditarik gini dia ikut kayak lentur gitu loh ya. Warnanya hitam. Itu antara telurnya tadi sama arang itu ya hitam masuk ya. Sama ada guanunya itu. Nah itu setelah itu selesai 1 minggu, terserah kapan mau jenengan pakai, bebas. Setelah 1 minggu sampai 2 minggu itu boleh jenengan saring ya. Jenengan saring, dijemur, diangin-anginkan, maksudnya diangin-anginkan, bukan dijemur di tempat sinar matahari, bukan, diangin-anginkan di tempat teduh sampai sekiranya air itu mencapai 5% dan dia tidak berair, dan dia tidak berair dan juga tidak kering. Jadi kayak teksturnya kayak ini. Nah ini kelihatan ya, sebentar. Nah teksturnya kayak ini saudaraku. Ngeblur ya. Nih seperti inilah. Di sini sudah paham nggih. Ini sudah bisa digunakan saudaraku. Ada yang penasaran? Jika belum ada yang paham, silakan jenengan tanya. Insya Allah saya jawab ya. Dan yang ini saudaraku, ini adalah produk saya ya, yang nantinya akan saya share cara pembuatannya. Ini adalah lebih dari yang saya terangkan tadi barusan ini. Lebih dari starter kompos atau biang kompos. Ini di atasnya lagi. Saya share nanti di video-video selanjutnya. Tenang saja, yang saya share ini lebih gini, lebih mantap. Tenang saja. Tunggu saja saudaraku, lebih mantap. Oke, sampai di sini saudaraku ya. Dan untuk manfaatnya pembenah tanah, mengemburkan tanah juga ya, ini lebih ke mengemburkan tanah. Kemudian bisa memberikan imun pada tanaman. Yang saya jelaskan tadi. Cuman kalau hanya saja kalau yang ini lebih banyak kegunaannya. Yang ini lebih banyak, lebih top, bisa mencegah layu fusarium juga. Ini. Oke saudaraku, saya pamit. Jika ada salah kata mohon maaf ya. Dan jangan lupa saudaraku di-share ya, video saya ini di-share untuk teman-teman, biar teman-teman bisa bikin ya. Mungkin kalau seumpama nih ya 100 orang yang mendengar, kemudian ada 1 orang yang praktek juga, alhamdulillah saya sudah senang kok itu ya. Kalau ada 1000 orang kan bisa 10 orang yang praktek, itu sudah alhamdulillah bagi saya saudaraku. Dan juga saya tidak sia-sia juga melakukan eksperimen selama ini. Saya melakukan eksperimen sudah sangat lama nih ya. Dan ini saya juga melakukan ini alhamdulillah sakit 1 hari. Oke saudaraku, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.